Dan saya sangat percaya 100%, magnet yang dimiliki Gibran jauh lebih kuat dari yang dimiliki AHY dan Puan. Meskipun dari sisi struktural Gibran lebih cerdas dari Puan dan AHY. Semakin digoyah, semakin matang. Ditulis oleh Muklas Primawardani dari siwo.com. Sebenarnya judul ini juga bukan sebuah kepastian, karena belum pernah ada sebuah penelitian yang pernah membahas soal itu. Tetapi paling tidak soal keyakinan pribadi, saya merasa Gibran Rakabuming jauh lebih matang dari Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan Puan Maharani sekalipun. Dan saya bisa memberikan sedikit analisis tentang pandangan saya tersebut. Masih ingat soal gagapnya AHY saat debat pemilihan gubernur DKI? Di mana banyak orang yang beranggapan bahwa AHY seperti anak baru yang sedang di-briefing tim sesnya. Atau coba kita beralih pada kasus Puan Maharani saat mematikan mikrofon. Saya tidak membahas seorang Puan pribadi, tetapi bagi seorang ketua dewan tertinggi di negara ini, hal itu rasanya sangat tidak pantas dilakukan apapun alasannya. Coba kita bandingkan dengan apa yang dilakukan Gibran Rakabuming. Secara umum saya beberapa kali menjelaskan dari berbagai tulisan bahwa seorang pemimpin dipilih karena memiliki sumber kekuasaan. Seseorang selalu memiliki sumber kekuasaan yang berbeda. Seorang dengan basic militer tentu memiliki sumber kekuasaan militer. Seorang kiai seperti Gus Dur memiliki sumber kekuasaan seperti humanis sejati. Seorang seperti Jokowi yang begitu dekat dengan rakyat kecil, sangat cocok jadi pemimpin mewakili orang-orang sipil. Secara umum begitulah basic yang harus dimiliki seorang pemimpin. Tetapi dalam tradisi Jawa di mana tempat saya tinggal, ada istilah bahwa pemimpin terbaik itu yang gak banyak omong, tetapi banyak berpikir dan bertindak. Hal seperti ini mengakar kuat sekali di tanah Jawa, bahkan mungkin menjadi karakter umum untuk orang Indonesia. Dan percaya tidak percaya, karakter itu sangat kuat dimiliki oleh Presiden Jokowi dan Gibran anaknya. Saya tidak dalam kapasitas mengukur kemampuan mereka, tetapi saya dalam kapasitas membicarakan karakter mereka yang lebih banyak pendiam, atau pemikir dan banyak bekerja tetapi sedikit bicara. Itu merupakan karakter sangat kuat sehingga kepribadian mereka begitu sangat kuat di mata masyarakat. Akhir-akhir ini beredar sebuah foto di mana Gibran duduk lebih atas dari Kementerian PU Bapak Basuki. Foto ini jadi viral setelah dikomentari oleh Rizal Ramli dan ramai jadi pembahasan netizen. Yang justru bikin saya tertarik adalah karakter Gibran sendiri dalam menanggapi sebuah masalah. Dengan tenang Gibran mengatakan bahwa itu bukan meja, itu bukan pula kursi, namun itu seperti layaknya sebuah tribun penonton. Jika ingin nyaman dalam berdiskusi, maka harus seperti itu gaya duduknya. Dan ucapan Gibran saat itu juga mendapatkan pembelaan dari Sardono, seorang guru besar kesenian Jakarta. Bukan pertama kali ini saja Gibran menjawab terpaan netizen atau wartawan dengan amat santai. Cara santai Gibran dalam menjawab sebuah pertanyaan menjadi kekuatannya tersendiri. Selain gaya santai yang dimilikinya, Gibran juga mampu membaca peluang dengan cerdas. Mungkin hal itu dia pupuk semasa dia menjadi seorang pebisnis. Masih ingat kasus tahun 2019 ada demo ganti presiden yang terjadi di depan markobar milik Gibran? Ditemui di tempat berbeda yakni di Filipina. Gibran menjawab persoalan itu dengan amat santai, bahwa demo itu bukanlah kerugian bagi dirinya. Justru merupakan keuntungan karena Gibran bisa mendapatkan promosi markobar secara gratis. Dan percaya tidak percaya, deja vu itu terulang kembali kawan. Setelah dinasbihkan sebagai wali kota Solo, Gibran mendapatkan banyak sekali pertanyaan soal kemungkinan mencalonkan diri jadi gubernur DKI dan pemilihan presiden tahun 2024. Tetapi Gibran dengan santainya menjawab, dilantik saja belum kok harus memikirkan agenda lainnya. Ketenangan dan gaya bicara seperti ini seperti sebuah bius massal bagi seorang politikus. Ketenangan dan kekalaman yang dimiliki merupakan senjata paling ampuh yang dia miliki sebagai seorang politikus. Belum lagi ketika Gibran didatangi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Selang beberapa hari dia juga kedatangan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Gibran ini seperti sebuah magnet. Posisinya sebagai anak presiden dan juga seorang wali kota, menarik perhatian para politisi senior untuk bersilaturahim. Jika Gibran salah langkah, maka dia bisa diklaim hanya memanfaatkan posisi strategis ayahnya saja. Tetapi jika dia menapaki langkahnya dengan benar, dia akan mendapatkan nilai plus dari para politisi lainnya. Dan ajaibnya gaya Gibran dengan mengatakan kedatangan Fahri Hamzah hanya sebatas silaturahim dan belajar dari politisi senior untuk membangun kota Solo ke depan merupakan jawaban jenius yang semakin melambungkan namanya. Beberapa analisis itu terkesan remeh, tetapi jika kita berpikir lebih mendalam, karakter Gibran yang sedikit bicara dan banyak bekerja, beserta gaya bicaranya dalam menghadapi persoalan yang sederhana itu, merupakan sebuah magnet kuat ketika dirinya menjadi seorang politikus.
Dan saya sangat percaya 100% magnet yang dimiliki Gibran jauh lebih kuat dari yang dimiliki AHY dan Puan. Meskipun dari sisi struktural Gibran jelas kalah dari Puan dan AHY, tetapi secara kultural Gibran jelas lebih berkelas dan jauh di atas kedua orang tersebut. Ini seolah pertarungan hidup dan mati. Karir politiknya dipertaruhkan, jabatannya di ujung tanduk. Belum lagi SBY yang juga bakal kena imbas kalau AHY nyungsip terguling-guling. Kalau Demokrat AHY terima bantuan Munarman, memang sepantasnya nyungsep. Ditulis oleh Sardi dari siu.com. Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman menyatakan dirinya siap untuk memberikan bantuan untuk Partai Demokrat kubu AHY jika diminta. Munarman menyebut akan membela pihak manapun yang menjadi korban kezaliman. Di salah satu media disebut kalau bantuan yang dimaksud adalah dalam hal pendampingan hukum. Bukannya bantuan dalam bentuk demo, plus logistik nasi bungkus pakai telur sambal balado. Munarman mau memberikan bantuan kepada kubu AHY. Ini adalah ulasan yang mungkin aneh dan lucu. Alasannya simpel, Munarman saja tidak bisa membantu Rizik keluar dari masalah membelitnya. Rizik kabur terbirit-birit ke Arab Saudi selama lebih dari 3 tahun, luntang-lantung. Munarman tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya sekedar teriak pemerintah zalim tukang kriminalisasi ulama. Rizik sekarang terbelit 3 masalah. Ditahan dan jadi terdakwa. Munarman juga tidak bisa banyak membantu kecuali jadi kuasa hukum dan teriak-teriak kayak orang tidak punya sopan santun. Untung saja tidak ada gelas berisi air teh di persidangan. Kalau tidak, pasti bahaya. Membantu junjungan aja sudah tidak sanggup, malah mau membantu partai yang skala lebih besar. Apakah Munarman abis bangun tidur ya? Palingan kalau jadi pengacara pun pasti main teriak-teriak kasar seperti debat amatir kelas kampung. Tapi Munarman ngomong begini bukan tanpa alasan. Tak kenal maka tak sayang, bukan? Apakah Munarman begitu saja dengan spontanitas akan membantu AHY hanya karena alasan kezaliman? Salah satu politikus Partai Demokrat kubu Muldoko, Hengki Luntungan melempar tudingan bahwa langkah Munarman jika berpihak ke kubu AHY justru akan menunjukkan sisi gelap hubungan SBY terkait dengan adanya aksi 212 yang pernah digelar. Silakan saja Munarman beri bantuan hukum ke AHY, semakin ketahuan belangnya. Munarman, SBY, 212 dan tujuan akhir demo berjilid-jilid, kata Hengki. Dia menilai Munarman tak mungkin begitu saja mau memberikan bantuan hukum jika tak ada hubungan dengan Demokrat sebelumnya. Gak mungkin tiba-tiba nongol, katanya. Masuk akal juga. Lagi pula Munarman melekat dengan citra FPI dan pasti akan terkait dengan Rizik. Dan kita tahu FPI sudah dilarang dan dibubarkan, serta dianggap sebagai mantan ormas biang kekacauan. Kalau sampai Demokrat kubu AHY ingin berkolaborasi, artinya mereka cari penyakit. Publik bisa menilai mereka berteman dan satu kelompok. Sementara itu Muhammad Guntur Romli mengatakan, menurut saya kalau AHY serta dinasti Cikeas menerima bantuan dari Munarman, CS dan FPI, itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar panik, seperti dikejar hutang. Kemudian sekarang kalau kita lihat Munarman mau menawarkan dukungan kepada AHY sebagai perwakilan Demokrat kubu Cikeas, memang mereka ini, FPI ini dimanfaatkan oleh kelompok oposisi politik yang tidak memiliki agenda yang jelas demi kemaslahatan masyarakat. Yang penting anti pemerintah, anti Jokowi, dan anti negara dengan menggunakan kelompok radikal semacam HTI dan FPI, kata Guntur Romli. Mantan petinggi HTI Ayik Heriansah juga mengatakan selama 10 tahun SBY dan Partai Demokrat memimpin Indonesia, membuka ruang yang cukup besar bagi HTI dan kelompok-kelompok sejenis lainnya seperti FPI. Mereka memanfaatkan peluang politik dan kebebasan berekspresi selama 10 tahun. Itu dengan menginfiltrasi segala lini, baik BUMN maupun swasta, kata Ayik. Kelemahan SBY yang tak tegas menindak mereka membuat kelompok HTI dan FPI memanfaatkan celah tersebut untuk mengembangkan diri. Saya tak mau bicara soal konspirasi masa lalu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau sampai Demokrat kubu AHY menerima bantuan dari Munarman atau bahkan Rizik, ini sudah bisa dipastikan kalau mereka memang ada satu kepentingan. Bisa pula dikarenakan kubu AHY sudah sangat putus asa, sehingga tak malu-malu lagi melakukan hal blunder sekalipun. Ini seolah pertarungan hidup dan mati. Karir politiknya dipertaruhkan, jabatannya di ujung tanduk. Belum lagi SBY yang juga bakal kena imbas kalau AHY nyungsip terguling-guling. Hanya orang desperate dan hopeless yang meminta bantuan kepada orang seperti Munarman. Mirip dengan kubu Prabowo dulu di saat Pilpres, cari penyakit dan tidak sadar berkolaborasi dengan mereka malah jadi bumerang. Jualan agama malah tidak laku. Bagaimana menurut Anda?